Halo semua, kali ini aku mau membagikan tutorial atau cara menggunakan formula count, counta, count blank, count if, dan count ifs pada Microsoft Excel. Apa sih itu formula count? Formula count itu digunakan untuk menjalankan fungsi menghitung banyaknya sel pada Microsoft Excel. Untuk perbedaan dari setiap tipenya itu terlihat dari kegunaannya. Count untuk menghitung sel berisi angka, counta untuk menghitung sel tidak kosong, bisa angka, bisa juga teks. Count blank untuk menghitung sel kosong, blank ya kosong. Dan count if untuk menghitung sel dengan kriteria, satu kriteria ya, menghitung sel dengan satu kriteria. Dan count ifs untuk menghitung sel dengan banyak kriteria. Jadi itu ya perbedaan count, counta, count blank, count if, dan count ifs pada Microsoft Excel. Oke, kita langsung aja ya eksekusi formulanya biar cepet dapatnya. Sama dengan count, kita klik ya formula yang muncul, klik, kemudian kita blok yang tipenya numerik atau angka nih, nomor peserta angka, kemudian kita enter. Nah, jadi count atau menghitung banyaknya sel tipe angka atau numerik yaitu pada kolom nomor peserta, jumlahnya adalah 6. Kemudian counta, kita gunakan kolom nama siswa, sama dengan counta, kita klik formula yang muncul, kemudian kita blok nama siswa dari Adi sampai Santi, kemudian kita enter. Dan jumlahnya juga sama ya, 6. Kemudian kita jalankan formula count blank, sama dengan count blank. Kemudian blok kita hitung berapa sih sel yang kosong dari ujian 1, 2, dan 3. Kalian boleh juga kalau mau bloknya ujian 1 aja, atau ujian 2 aja, atau 3 aja, atau kolom yang lain boleh. Nah, tapi kali ini aku mau blok dari ujian 1 sampai ujian 3 ya. Kita blok yang nilainya aja ya. Kemudian kita enter. Jadi sel yang kosong ada 4. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4. Oke, pas. Kemudian ada count if untuk menghitung sel dengan satu kriteria. Kita pakai aja ujian 1. Kriterianya nilainya di atas 80 ya, besar dari 80. Oke, kita giniin. Count if. Kemudian kita blok dulu ranknya atau nilai ujian 1 ini, nilainya aja ya. Kemudian koma, tanda kutip, besar dari 80. Berarti kalau besar 80, 81, 82 dan seterusnya ya. Kemudian kutip lagi, enter. Nah, jadi cuma ada 2 ya, yaitu 90 dan 85. Nah, atau misalnya kalian bisa juga kayak gini. Aku mau bereksperimen dulu ya. Kita hapus. Nih, sama dengan count if. Kemudian kita blok ujian 1 ya. Kemudian koma, tanda kutip, kemudian tanda kurung siku ya. Kurang apa nih? Nah, ini tanda seperti ini. Nah, ini tuh artinya kita hitung sel yang terisi aja. Berapa sih jumlah sel yang terisi aja kita? Kalau tadi count blank kan ngitung yang kosong. Ini sekarang kita ngitung berapa sih sel yang terisi saja. Kita enter. 5 ya. Ini kan harusnya 6 sel ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi karena ada yang kosong 1, makanya sel yang terisi cuma ada 5. Karena satunya kosong. Gitu ya. Kemudian pakai formula count if. Count ifs bagaimana? Sama dengan count ifs. Kita blok ketiga-tiganya deh. Enggak ya. Jadi kalau untuk count ifs ini penggunaannya ranknya dulu, ranknya baru kriteria, rank, koma, kriteria. Misalnya gini, rank pertama, koma, kriterianya apa. Kemudian rank kedua lagi, koma, kriterianya apa. Kemudian koma. Jadi pemisahnya tanda koma atau tanda titik koma ya. Jadi sesuaiin aja sama formula yang ada di komputer kalian. Kalau kalian pakainya titik koma, pakai titik koma. Jangan dipaksain koma, nanti nggak jalan rumusnya. Oke, sekarang kita blok gini. Aku mau menghitung berapa sih dari ujian 1, 2, 3 ini yang nilainya di atas 80 gitu.
Ya berarti kalau di atas 80 kan besar 80, artinya bisa 81, 82, 83 dan seterusnya sampai 100. Oke, kita blok dulu tipe rank 1. Ranknya ujian 1, kemudian tanda kutip besar 80. Nah, kemudian koma, ujian 2, koma lagi, tanda kutip besar 80. Koma, kemudian yang ujian 3, koma, tanda kutip besar 80. Kita samain aja biar pemahamannya enak gitu ya. Nah, seperti ini ya. Berarti kita hitung berapa sih orang atau siswa yang mendapat nilai ujian 1, ujian 2, ujian 3 yang ketiga-tiganya di atas 80. Berapa sih? Berapa orang sih gitu ya. Kemudian kita enter. Ternyata cuma ada 1 orang yang ketiga-tiganya di atas 80. Siapa dia? Nih dia nih. Si Citra 90, 95 dan 100. Nah, kalau yang ini Adi enggak ya, karena ujian satunya 80. Ini kan enggak besar dari 80. 80 berarti pas kan 80, sedangkan dia mintanya di atas 80, berarti 81 mulainya. Gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa menghitung, kita eksperimen lagi. Sama dengan kita hapus dulu ya. Delete. Kemudian sama dengan count ifs. Nah, kita menghitung dari ketiga ujian ini berapa siswa yang ketiga-tiganya mengikuti ujian gitu. Jadi nggak ada yang kosong nilainya. Nah, caranya gini. Kita blok ujian 1, kemudian koma, tanda kutip. Nah, kurung yang ini ya, kurung kurung tajam. Kemudian tanda kutip. Kemudian ujian 2 kita blok ranknya, kemudian koma, tanda kutip, kurung lagi, kemudian koma lagi. Kemudian ujian 3 kita komakan, tanda kurung lagi. Nah, ini artinya kita hitung berapa sih siswa yang ketiga-tiga ujiannya, ujian 1, ujian 2, ujian 3 dia ikut ketiga-tiganya gitu. Berapa sih, berapa orang sih, atau jangan-jangan nggak ada lagi. Coba ya kita cari ya. Nah, ini formulanya kayak gini ya. Enter. Ternyata ada 3 orang yang ikut ketiga-tiganya ujiannya, yaitu ada Adi, kemudian ada Citra, dan ada juga si Eko. Jadi gitu ya guys ya untuk penggunaan count, kontak, count blank, count if, dan count ifs. Dan untuk tips yang lainnya next kalian boleh banget buat kasih masukan atau juga tanya-tanya boleh banget, dan semoga bermanfaat. See you.